Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy dari kelas 10 TKR 2. Saya akan mengerjakan tugas proyek TDO tentang enzim. Memahami klasifikasi enzim, khususnya mesin pembakaran dalam, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan prinsip kerja, bahan bakar untuk mesin, jumlah silinder, dan konstruksi penggerak. Klasifikasi berdasarkan prinsip kerjanya. Klasifikasi enzim atau mesin pembakaran dalam dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu mesin 2 tak, 4 tak, dan rotary enzim. Mesin 2 tak. Mesin 2 tak atau 2 langkah adalah mesin yang dalam 2 kali piston menghasilkan 1 usaha. Piston bergerak antara TMA ke TMB dinamakan langkah piston atau stroke atau setengah putaran poros engkolnya, dan di situ ada contoh gambarnya. 1. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Gas hasil pembakaran prestasi mendorong piston turun hingga ekselupor terbuka. Saat ekselupor terbuka, dimulai proses pembuangan gas hasil pembakaran dan piston masih bergerak dari TMA ke TMB. Akibat turunnya piston, tekanan pada ruang dari bawah piston meningkat. Campuran udara dan bahan bakar yang ada di bawah ruang poros engkol masuk ke ruang di atas piston melalui saluran bilas. 2. Piston bergerak dari TMB ke TMA. Setelah piston menutup ekselupor, dimulai langkah kompresi pada ruang di atas piston. Bergerak piston yang menjauhi TMB menyebabkan tekanan pada ruang di bawah piston menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan relasi self terbuka sehingga udara luar dan bahan bakar dari karburator masuk ke ruang vakum di bawah piston. Sebelum piston mencapai titik mati atas, busi memercikan bunga api dan terjadilah proses pembakaran. Proses kerja ini terjadi secara berulang sehingga terjadi putaran yang menyebabkan motor atau mobil dapat berjalan. Dalam memilih mesin, perlu dilakukan pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari beberapa segi, misalnya kecepatan ukuran dan kemudahan dalam perawatan. Perhatikan tabel berikut untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam mesin 2 tak. Kelebihan dan kekurangan mesin 2 tak. Kelebihan dan kekurangan mesin 2 tak. Lebih irit dalam menggunakan bahan bakar, ukuran dan konstruksi mesin lebih besar dan kompleks, suara mesin yang hasilnya lebih halus, biaya perawatan lebih mahal. Hasil pembakaran bahan bakar tidak menimbulkan asap sehingga lebih ramah lingkungan. Kecepatan putaran yang kurang stabil, kecepatan putaran yang tinggi yaitu 500 sampai 10.000 rpm. Kecepatan respon yang dihasilkan cukup rendah. Bagian kedua yaitu mesin 4 tak. Klasifikasi enzim atau mesin yang kedua berdasarkan prinsip kerja ialah mesin 4 tak atau 4 langkah dalam mesin yang dalam 4 langkah piston menghasilkan 1 langkah usaha. 4 langkah yang terdiri atas langkah isap, kompresi, kerja, dan buang. Contohnya itu ada di bawah. Langkah isap. Piston bergerak dari TMA ke TMB. Katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang silinder melalui katup masuk. Hal ini dapat terjadi karena tidak mendapat udara atau terjadi kevakuman pada ruang bakar. Yang kedua, langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA dan kedua katup dalam keadaan tertutup. Campuran bahan bakar dan udara dalam bentuk gas dikompresikan hingga tekanan 9 sampai 14 atm. Hal ini menyebabkan tekanan meningkat dan beberapa saat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikan bunga api. Langkah ketiga
Langkah usaha: piston bergerak dari TMA ke TMB dan kedua katup masih tertutup. Ekspansi hasil pembakaran menyebabkan piston terdorong turun dan poros engkol berputar. Yang keempat yaitu langkah buang. Piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup isap tertutup dan katup buang terbuka. Gas sisa pembakaran didorong keluar oleh gerakan naik piston melalui exhaust manifold dan bergerak di clampon. Seperti halnya mesin yang lain, mesin 4 tak juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari mesin 4 tak. Lebih irit dalam menggunakan bahan bakar, ukuran dan konstruksi mesin lebih besar dan kompleks. Suara mesin yang dihasilkan lebih halus, biaya perawatan lebih mahal. Hasil pembakaran bahan bakar tidak menimbulkan asap sehingga lebih ramah lingkungan. Kecepatan putaran yang kurang stabil. Kecepatan putaran yang tinggi yaitu 500 sampai 10.000 rpm. Kecepatan respons yang dihasilkan cukup rendah. Rotasi engine atau mesin waker. Klasifikasi engine atau mesin berdasarkan prinsip kerjanya. Yang ketiga adalah rotary engine, diciptakan oleh seorang ahli mesin Jerman yaitu Der Erich Walker dan pada tahun 1957. Pada penelitiannya sejak tahun 1924 di sebuah laboratorium kecil di Jerman, ia menghasilkan sebuah mesin yang disebut rotary engine yang termasuk dalam internal combustion engine. Namun berbeda dengan HE yang sudah ada, rotasi engine atau mesin Walker menggunakan sebuah rotor sebagai pengganti piston berbentuk segitiga. Rotor membang ruang silinder menjadi 3 bagian yang masing-masing disetelahkan oleh apex atau puncak. Contoh rotasi engine. Dan B, bagian-bagiannya dalam satu putaran poros engkol. Rotasi engine akan menghasilkan 3 kali pembakaran. Prinsip kerja rotasi engine terdiri atas proses api, kompresi bahan bakar, dan pembuangan. Satu proses isap yaitu rotasi engine mulai dari ujung rotor melewati lubang keluar ruang silinder menjadi membesar sehingga campuran udara dan bahan bakar dari karburator akan masuk ke dalam ruang silinder. Udara ditambah bahan bakar masuk, contohnya di bawah. Proses kompresi saat ujung rotor melewati lubang atau masuk sering dengan berputarnya rotor, campuran bahan bakar dan udara akan dimanfaatkan bersamaan dengan pengecilan ruangan. Proses pembakaran terjadi pada akhir proses kompresi udara dan bahan bakar yang sudah dimanfaatkan. Kemudian kedua busi menyala secara berurutan, dimulai dari busi yang depan sehingga terjadilah proses pembakaran. Yang terakhir yaitu proses pembuangan, dimulai saat ujung rotor melalui lubang pembuangan atau tekanan gas yang tinggi menyebabkan gas keluar melalui lubang pembuangan yang nantinya buang melalui knalpot. Sekian tugas proyek TDO dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.